Halo, perkenalkan nama saya Ian Mendeva. Nah, di sini saya akan melakukan yaitu pemeriksaan head to toe pada pasien. Yaitu di sini saya melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien bertujuan untuk mengetahui kondisi pasien. Jadi di sini ada bagian-bagian yang kita periksa, yaitu adalah mulai dari deteksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di bagian deteksi itu kita memeriksa yaitu melihat seperti di bagian mata. Untuk inspeksinya kita melakukan yaitu melihat seperti di bagian kulit. Seterusnya bagian palpasi itu kita akan melakukan palpasi yaitu meraba. Kita akan melakukan perabaan pada pasien. Dan di bagian auskultasinya kita akan mengakultasikan di bagian yaitu dalam mendengarkan suara gerakan tubuh seperti di bagian paru-paru, di bagian jantung. Kita melakukan pemeriksaan pendengaran melalui stetoskop yang ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik? Oh baik Pak ya. Oke, nah di sini kita melakukan pemeriksaan fisik Bapak bertujuan untuk mengetahui kesehatan Bapak. Jadi di sini langsung saja kita melakukannya ya Pak ya, tindakannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak ya. Kita akan melakukan pemeriksaan sekarang ya Pak ya. Langsung saja ya Pak ya. Bisa angkat tangannya Pak? Ya silakan Pak. Tangan sebelahnya lagi Pak. Oke, Pak Anggi, kita akan melakukan pemeriksaan ya. Nanti ada periksa tekanan darah ya, ada periksa suhu dan periksa lainnya. Tensi Bapak normal ya Pak ya, 140/80. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh ya Pak ya. Bisa Bapak selipkan di ketiak ya Pak ya. Nanti akan berbunyi, mari kita ambil. Permisi Pak ya. Udah berbunyi ya Pak ya. Oke, silakan. Suhu Bapak juga normal ya Pak ya, 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mengukur nadi ya. Oke, nadi Bapak juga normal ya, 80. Sekarang saya lihat pernapasan. Oke, pernapasan Bapak juga normal, 20 kali per menit. Sekarang kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Oke Pak, kita ukur ya Pak ya, tinggi badannya. Pengukuran antropometri seperti tinggi badan dan berat badan ini bertujuan untuk menilai status gizi seseorang. Selain itu dapat juga kita mengukur indeks massa tubuh atau IMT-nya. Dan sebaiknya untuk mengukur berat badan dilakukan pada saat perut dalam keadaan kosong atau sebelum makan. Pak, saya akan periksa bagian kepala Bapak ya. Pertama kita lihat adalah warna rambutnya, kemudian distri rambut pasien, kemudian kita lihat bentuk kepalanya. Ukuran kepala yang normal itu adalah disebut normosepali. Ukuran kepala yang besar yang berisi cairan disebut hidrosepali. Kemudian ukuran kepala yang kecil disebut dengan mikrosepali. Lalu kita lakukan palpasi ya. Palpasi, kita meraba apakah ada benjolan atau ada massa. Kalau Bapak terasa nyeri, Bapak sampaikan ya Pak ya. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan mata ya Pak ya. Pertama diinspeksi adalah kesimetrisan antara mata kanan dan mata kiri, kemudian jarak antara ujung telinga dengan ujung mata ya, begitu juga sisi yang sebelahnya. Kemudian kita suruh pasien, Pak coba melihat ke atas Pak, untuk melihat konjungtivanya
Oke. Pak, sekarang kita periksa bagian hidung ya Pak ya. Bisa dibuka maskeran. Kita periksa kesimetrisan ya antara tulang hidung ya, kemudian lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri. Lalu kita tahan ya untuk melihat kepatenan jalan nafas di hidungnya ya. Coba tarik nafas Pak. Pada saat meraba, kita lihat apakah pasien merasakan nyeri. Nah, kalau ada nyeri, kita curigai pasien mengalami sinusitis. Oke, sekarang Pak kita periksa mulut ya. Yang dilihat yaitu warna kelembapan pada bagian bibir atas dan bibir bawah ya. Apakah ada luka atau ada sariawan ya. Coba dibuka mulutnya Pak. Oke, sambil kita lihat ya. Buka lebar lagi Pak. Oke, sambil kita lihat giginya, apa ada karies atau tidak, lidahnya, tonsilnya. Oke, julurkan lidahnya lagi. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Yang kita lihat adalah lihat bagian telinganya, telinga kanan dan telinga kiri ya. Oke, sama. Oke, kemudian kita palpasi ya dengan menggunakan tangan untuk meraba apakah ada nyeri pada daun telinganya. Ada sakit Pak? Tidak. Oke ya. Oke. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bagian telinga dalam dengan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan pada leher ya. Pada leher kita lihat apakah ada memar atau lesi ya. Kemudian kita lakukan perabaan. Oke. Coba Pak Anggi menelan. Pemeriksaan pada leher ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening, serta juga kita bisa melihat ada atau tidaknya peningkatan tekanan pada vena jugularis. Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan pada tangan ya. Permisi Pak, coba diluruskan jari-jarinya. Kita lihat apakah kedua tangannya simetris apa tidak ya. Kemudian lihat jari-jarinya ya, jumlahnya lengkap. Kemudian apakah ada kelainan antara jari yang satu dengan jari yang lain. Nah, selanjutnya kita bisa periksa Cavirelli time-nya atau CRT-nya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Bapak ya. Mohon maaf, kita buka dulu bajunya ya Pak ya. Pertama dilihat, kita inspeksi ya, bagaimana pergerakan nafas dari dada pasien. Apakah pasien menggunakan otot bantu pernafasan ya. Kemudian dilihat bagaimana distribusi warna kulit pada bagian dada. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, palpasi di sini untuk mengetahui pergerakan dada. Permisi ya Pak ya. Oke. Coba Bapak tarik nafas. Lagi. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke. Nah, sekarang coba Bapak bilang 777. 777. Lagi. 777. Pada palpasi kita bisa melakukan periksa vokal fremitus atau taktil fremitus dengan meminta pasien mengucapkan 777 atau 99 ya beberapa kali pada bagian depan dan bagian belakang. Perkusi dilakukan pada bagian dada di bagian depan dan di belakang, pada dada kanan dan dada kiri. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Oke, lagi. Tarik nafas seperti biasa, Pak ya. Hembuskan. Seperti nafas biasa. Untuk auskultasi dilakukan pada bagian dada ya, pada bagian kanan dan bagian kiri paru-paru pasien. Auskultasi ini dilakukan dengan cara yang sama pada bagian punggung pasien. Pak, sekarang kita akan periksa bagian perutnya Pak ya. Mohon izin sebelumnya.
Maaf Pak, kita buka ya, kita angkat sedikit ya Pak ya. Permisi Pak. Oke, kita inspeksi bagian perut pasien ya, kemudian lihat bagaimana warna kulitnya, kemudian apakah ada lesi atau tidak, kemudian dia lihat umbilikusnya juga ya. Lalu kita lakukan palpasi ya, palpasi ringan. Permisi ya Pak ya. Kalau terasa sakit bilang Pak ya. Kita lakukan auskultasi bising usus. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan kaki. Kita inspeksi bagian kaki, kesimetrisan antara kaki kanan dan kaki kiri, kemudian dilihat jari-jarinya, kemudian kukunya, bandingkan dengan sisi sebelahnya. Selanjutnya kita akan lakukan refleks patella. Permisi ya Pak ya. Lemaskan kakinya Pak ya.